Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sediaan larutan. Jadi larutan ini adalah sediaan cair yang mengandung zat terlarut secara merata dalam pelarut. Larutan ini memiliki dosis yang seragam dan mudah digunakan, tetapi umumnya itu kurang stabil dibandingkan sediaan padat sehingga memerlukan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Lalu kita masuk pada istilah kelarutan. Jadi dalam bidang farmasi, istilah kelarutan ini itu sangat penting karena ia itu mempengaruhi proses pembuatan, kestabilan dan juga penyerapan obat. Jadi bahan obat yang suka larut itu biasanya memerlukan pelarut tambahan atau metode khusus agar dapat dibuat dalam sediaan obat yang baik. Nah, contohnya seperti di samping tabel di samping, istilah kelarutannya itu misal sangat mudah larut. Jadi jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat itu kurang dari satu. Lalu begitu seterusnya, jadi dapat dilihat pada tabel ya, di sampingnya. Lalu kita masuk pada karakteristik dari larutan. Jadi larutan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada oral yang digunakan melalui mulut, lalu ada topikal yang digunakan langsung pada permukaan kulit, lalu ada larutan otik yang digunakan untuk telinga, dan ada larutan optalmik yang digunakan untuk mata. Berikutnya kita masuk pada kelarutan. Jadi kelarutan ini itu adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut sehingga mudah membentuk larutan yang homogen. Nah, istilah larut ini itu digunakan secara umum sehingga yang diperhatikan adalah kemampuan suatu zat bercampur dengan pelarut walaupun dapat terjadi perubahan kimia saat pelarutan. Lalu adapun istilah bagian, nah dalam kelarutan itu digunakan untuk mempermudah perbandingan zat dan pelarut. Nah, misalnya itu zat padat satu bagian itu berarti 1 gram, lalu zat cair misalnya satu bagian yaitu 1 mililiter, dan pelarut ini dihitung dalam volume. Lalu berikutnya itu ada pengaruh suhu terhadap kelarutan. Data kelarutan dengan angka tertentu itu ditetapkan pada suhu 20 derajat, sedangkan pernyataan tanpa angka itu berlaku pada suhu kamar. Lalu berikutnya itu, misal adanya kotoran pada kelarutan atau sedikit debu, serat, ataupun sisa kertas saring masih diperbolehkan dan tidak langsung dianggap itu sebagai zat yang tidak larut. Nah, lalu berikutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi yang pertama itu ada faktor fisika. Nah, untuk faktor fisika ini itu yang pertama ada suhu. Jadi suhu ini tuh ada dua sifatnya. Yang pertama itu endotherm, yang dimana dia itu proses kelarutan itu membutuhkan panas dari lingkungan luar. Lalu ada pun sifat exotherm, di mana dia itu menghasilkan atau membuang panas ini ke lingkungan. Lalu berikutnya itu ada polaritas. Jadi polaritas ini dikenal dengan prinsip like dissolve like, yang berarti suatu molekul itu akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat yang sama. Lalu berikutnya itu ada ukuran partikel. Nah, ukuran partikel di sini itu jadi semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin cepat pula partikel itu larut. Lalu berikutnya itu ada pengadukan. Jadi suatu larutan itu akan berbeda hasilnya jika diaduk ataupun tidak diaduk. Jadi pengadukan ini itu mempercepat kelarutan dari suatu pelarut. Nah, berikutnya kita masuk pada faktor kimia. Yang pertama itu ada pH dan derajat ionisasi. Jadi kelarutan obat ini sangat dipengaruhi oleh pH karena menentukan bentuk ionisasi. Nah, obat dalam bentuk terionisasi ini memiliki kelarutan lebih tinggi dalam air sehingga memanipulasi pH ini menjadi strategis penting dalam formulasi farmasi. Lalu berikutnya itu ada pembentukan garam. Jadi perubahan bentuk obat menjadi garam ini meningkatkan kelarutan, disolusi, bioafilitas terutama pada obat dan obat asam dan basa lemah. Lalu berikutnya itu ada polimorfisme dan bentuk kristal. Jadi perbedaan struktur kristal itu menyebabkan perbedaan energi dan kelarutan. Adapun bentuk Armov dan atau menstabil cenderung itu memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding dengan bentuk kristal yang stabil. Lalu berikutnya itu ada struktur molekul dan modifikasi kimia. Jadi perubahan struktur kimia misalnya prodrugs itu dapat meningkatkan kelarutan dan performa farmakokinetika. Lalu berikutnya itu ada komplikasi. Jadi pembentukan kompleks itu meningkatkan kelarutan dengan meningkatkan interaksi obat dengan pelarut. Lalu ada interaksi molekuler, di mana interaksi seperti ikatan hidrogen, gaya dipol, gaya antarmolekul lainnya itu menentukan kemampuan zat untuk berinteraksi dengan pelarut sehingga mempengaruhi kelarutan. Lalu yang berikutnya itu ada sifat lipofilitas. Jadi di mana sifat lipofilik suatu obat itu menyebabkan kelarutan air itu rendah sehingga sedangkan sifat hidrofilik itu meningkatkan kelarutan dalam media berair. Jadi faktor ini itu menentukan absorpsi dan bioavailabilitas. Nah, berikutnya kita masuk pada klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada sirup. Jadi larutan dengan kadar gula yang tinggi itu jadi yang pertama itu ada sirup. Nah, sirup ini itu larutan dengan kadar gula yang tinggi, di mana dia ini mempunyai rasa yang manis dan cocok untuk obat oral terutama untuk anak-anak. Yang berikutnya itu ada eliksir, yaitu larutan yang mengandung etanol dan juga air. Ini tuh biasa digunakan untuk melarutkan zat yang sulit larut dalam air. Lalu berikutnya itu ada spirit, yaitu larutan dari zat yang mudah menguap dalam etanol. Ini tuh biasa digunakan sebagai pengaroma ataupun atau pada obat-obat tertentu. Lalu ada tinctur, ini tuh larutan yang mengandung etanol dari bahan tumbuhan ataupun zat kimia. Lalu berikutnya itu ada air aromatik. Jadi air aromatik ini tuh larutan yang jenuh yang mengandung minyak aksiri ataupun zat aromatik. Itu biasanya bau dan rasanya itu sesuai dengan zat yang dikandung. Lalu berikutnya itu ada klasifikasi berdasarkan rute pemberian. Yang pertama itu oral. Jadi oral ini tuh larutan yang pemberiannya itu diminum melalui mulut dan digunakan untuk efek sistemik ataupun saluran cerna. Biasanya ini dia itu mengandung pemanis ataupun pengawet. Contohnya itu sirup obat batuk atau sirup paracetamol. Lalu berikutnya itu ada topikal. Jadi ini itu pemberiannya digunakan pada kulit ataupun mukosa yang memberikan efek lokal. Tujuannya ini untuk antiseptik, anti jamur atau antibakteri dan anti-inflamasi lokal. Lalu berikutnya itu ada oftalmik, di mana pemberiannya itu larutannya ini untuk mata dan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Jadi dia ini harus steril dan bebas partikel. Dan pH-nya ini harus mendekati air mata yang dimana kurang lebih itu 7,4. Nah, tujuannya ini untuk infeksi mata dan juga pelumas mata. Lalu berikutnya ini ada otik. Jadi otik ini tuh larutan yang pemberiannya itu untuk saluran telinga. Ini itu digunakan untuk infeksi telinga dan juga menggunakan serumen. Lalu yang berikutnya ini ada pemberian
nasal yang dimana larutan ini pemberiannya itu melalui rongga hidung, yang biasanya ini digunakan untuk mengurangi hidung tersumbat atau melembabkan mukosa hidung. Lalu berikutnya ini ada parental yang pemberiannya ini melalui suntikan, jadi masuk langsung ke sirkulasi sistemik ataupun jaringan tubuh. Ini itu lalu berikutnya ini ada inhalasi. Jadi inhalasi ini diberikannya itu melalui paru-paru, biasa digunakan untuk misalnya asam bronkial ataupun sesak napas. Lalu berikutnya kita masuk pada kelebihan sediaan larutan. Yang pertama itu absorpsinya cepat, di mana zat aktif ini sudah dalam bentuk larut, jadi tidak perlu proses pelarutan lagi. Lalu yang berikutnya itu homogen, jadi semua jenis zat itu memiliki distribusi zat aktif yang merata. Lalu sediaan larutan ini juga mudah digunakan, misalnya oral ini mudah diminum, ataupun misalnya sediaan topikal atau tetes ini mudah langsung diaplikasikan langsung ke lokasi target. Lalu berikutnya ini ada dosis fleksibel, di mana dapat diatur berdasarkan volumenya. Lalu berikutnya onset kerja cepat pada kondisi tertentu, misalnya parental ini sangat cepat karena dia ini langsung disuntikan langsung ke sistemik tubuh kita, jadi langsung ke darah. Lalu misalnya tetes mata juga ini langsung ke organ targetnya. Berikutnya kita masuk ke kekurangan dari sediaan larutan. Yang pertama ini stabilitasnya rendah. Jadi hampir semua larutan itu rentan terhadap hidrolisis, oksidasi, pengaruh cahaya dan juga suhu. Lalu berikutnya itu ada mudah terkontaminasi mikroba, terutama pada larutan yang basisnya itu air, jadi perlu pengawet. Lalu berikutnya itu umur penyimpanannya itu pendek. Jadi dibandingkan dengan zat padat, larutan ini itu lebih cepat rusak. Lalu berikutnya itu ada masalah rasa dan bau, terkhususnya pada sediaan oral. Lalu berikutnya ini ada kurang praktisnya dalam penyimpanan. Jadi yang lebih berat itu lebih mudah tumpah dan jadi memerlukan wadah khusus seperti botol, ampul maupun vial. Berikutnya itu memerlukan persyaratan khusus untuk jenis tertentu, misalnya parental dan tetes mata tadi itu harus steril dan bebas pirogen. Dan yang terakhir itu keterbatasan kelarutan zat aktif. Jadi tidak semua obat ini mudah larut. Jadi kadang itu perlu kosolven ataupun teknik khusus. Lalu berikutnya kita masuk pada komposisi dari sediaan larutan. Yang pertama itu zat aktif, yaitu zat yang memang terbukti memberikan efek farmakologis. Lalu yang kedua itu ada pelarut. Jadi air ini adalah pelarut yang paling banyak digunakan sebagai pembawa produk farmasi. Lalu yang ketiga ini ada penyangga. Jadi yaitu bahan yang ketika dilarutkan dalam pelarut ini akan memungkinkan larutan untuk menahan perubahan pH jika asam atau alkali ditambahkan. Lalu yang keempat itu ada peningkatan viskositas. Jadi viskositas sediaan ini harus dikendalikan untuk memastikan volume sediaan yang dituang itu akurat dan juga untuk meningkatkan penampilan sediaan. Lalu berikutnya ada zat pengawet, lalu ada pemanis, lalu ada antioksidan, yaitu agen dengan potensial oksidasi yang lebih rendah dari obat, yang berfungsi sebagai proteksi terhadap bahan aktif yang mudah teroksidasi. Lalu berikutnya itu ada flavoring agent, yaitu penambahan rasa yang sangat berguna untuk menutupi satu atau lebih sensasi rasa dasar seperti asin, pahit, manis, dan juga asam. Lalu yang berikutnya ini ada zat pewarna. Lalu kita masuk pada metode pembuatan. Jadi metode pembuatan ini ada dua berdasarkan sifat kelarutan dan juga berdasarkan bentuk sediaannya. Jadi yang pertama itu metode pembuatannya itu metode pembuatan langsung. Jadi zat aktif ini langsung dilarutkan dalam pelarut dan untuk node-nya ini cocok untuk bahan bentuk kristal yang mudah larut. Lalu berikutnya itu ada metode pelarutan dengan bantuan pelarut atau Nicol solvency yang dimana digunakan untuk zat dengan kelarutan rendah dalam air. Jadi diberlakukan untuk zat yang semipolar ataupun nonpolar. Lalu berikutnya itu ada metode pemanasan di mana meningkatkan kelarutan dengan menaikkan suhu. Jadi tidak cocok untuk bahan yang mudah menguap. Lalu berikutnya itu ada metode penggerusan, jadi prosesnya itu penghalusan zat padat ya, dengan tujuan untuk memperkecil ukuran partikel sehingga mempercepat pelarutan. Dan untuk node-nya ini tidak cocok untuk semua tidak semua zat ini cocok untuk metode ini. Contohnya itu higroskopis. Lalu berikutnya kita masuk pada metode pembuatan berdasarkan bentuk sediaannya. Di sini itu ada sirup, eliksir, lalu berikutnya kita masuk pada pengenangan khusus. Jadi untuk bahan padat dan kristal yang mudah menguap itu ditangani dengan wadah tertutup ataupun dicampur dengan eutentikum. Lalu zat sukar larut seperti iodium ini memerlukan tambahan iodida untuk mempercepat pelarutan, sementara hablur yang besar itu harus digerus halus guna meningkatkan luas permukaan itu agar lebih mudah larut. Lalu ada pun pengenalan khusus dengan bahan sensitif dan reaktif. Lalu ada untuk bahan ekstrak dan bahan nabati itu harus misalnya bahan ekstrak kental dilarutkan dengan bantuan pelarut hangat agar lebih mudah homogen. Lalu berikutnya kita masuk pada evaluasi sediaan. Untuk evaluasi sediaan ini itu ada uji organoleptik di mana meliputi pengamatan terhadap rasa, bau, warna dan juga kejernihan larutan. Lalu ada pH di mana perubahan pH ini dapat menyebabkan degradasi kimia ataupun reaksi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pH ini perlu dipertahankan dalam rentang yang sesuai agar stabilitasnya itu tetap terjaga. Lalu ada viskositas di mana perubahan viskositas juga dapat menunjukkan adanya interaksi antar komponen dalam formulasi. Lalu ada evaluasi kejernihan dan homogenitas. Jadi kekeruhan atau terbentuknya partikel itu dapat menandakan adanya inkompatibilitas bahan atau degradasi zat aktif. Lalu berikutnya itu ada uji stabilitas, di mana pengujian ini digunakan untuk menentukan umur simpan dan kondisi penyimpanan yang optimal. Lalu berikutnya itu ada penetapan kadar. Jadi analisis dilakukan menggunakan metode seperti spektrofotometri atau kromatografi untuk menjamin efektivitas terapi. Lalu berikutnya itu ada uji mikroorganisme, di mana pengujian ini itu dilakukan untuk memastikan jumlah mikroba dalam batas aman serta mengevaluasi efektivitas dari bahan pengawetnya. Sekian untuk presentasi dari sediaan larutan ini. Terima kasih.